Kemudian kalau misalkan orangnya yang tadi tersedak sadar, kita bisa lakukan hentakan di perut ya. Jadi kita lakukan apa itu namanya Heimlich maneuver ya. Jadi ada orang di depan, kita lakukan di belakangnya, kita hentakkan sampai 5 kali supaya dia maksudnya agar muntah ya, supaya yang ada di tenggorokan itu bisa keluar ya. Tapi kalau misalkan sumbatan jalan nafasnya sedang dengan batuknya efektif, kita minta orang itu tersebut untuk batuk yang kuat ya. Kemudian kita evaluasi nih, memang batuknya ada perburukan atau enggak ya, apa enggak batuknya efektif atau enggak. Kemudian, nah ini adalah salah satu hentakan di perut atau Heimlich maneuver. Jadi ada orang yang tersedak, ini kita di belakangnya, kemudian kita sambil menggenggam tangan kita letakkan di ulu hati sambil kita tekan keras 5 kali ya sampai dia muntah. Kalau nggak muntah, biasanya pasiennya udah nggak sadar, kita lakukan RJP atau bantuan hidup dasar ya. Kemudian hampir sama pada anak, sama juga kalau pada anak dia hentakannya di punggung, tapi kita pakai ujung tangan di sini dan tenaganya tidak terlalu kuat dibanding dewasa, jadi kita bisa melakukan hampir sama ya. Jadi pada dasarnya kalau untuk yang tidak sadar ya tetap sama, kita mulai RJP, kemudian kalau yang sadar kita tepuk-tepuk punggungnya selama 5 kali, sama juga dengan orang yang dewasa, cuma tenaganya aja yang agak sedikit ya. Kalau untuk batuk yang efektif ini hanya untuk anak-anak yang di atas usia 7 tahun ya, karena memang bisa dilakukan perintah ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang 5 tahun ke bawah sih saya rasa nggak bisa batuk. Kemudian nah ini untuk contohnya dari kita hentakan di punggung dan hentakan di dada untuk anak ya. Lihat ya, dia pakai ujung telapak tangan, kemudian pakai 2 jari. Jadi kalau untuk anak tuh relatif energinya tidak terlalu besar untuk orang dewasa. Karena memang kalau terlalu besar, juga bisa patah. Kemudian ini ada videonya yang tadi saya bilang. Ini coba teman-teman lihat bahwa ini ada kesalahan, yaitu dia menempok-nempok saja. Suaranya terdengar nggak ya? Suara dari videonya? Terdengar dong. Terdengar dong. Suaranya nggak ada lagi, Dok. Suaranya ada, Kak? Dr. Zahra? Hilang. Hilang. Suara videonya ada? Nggak ada. Nggak ada, Dok. Ini ada? Tadi awalnya ada. Tadi Ada awalnya sekarang? ada. Nggak ada. Ada sekarang, Dok? Nggak. Nah, Ada ada ya? ini ada. Sayup-sayup gitu, Dok. Iya. Mungkin Sayup-sayup. dibacain aja kali, dijelasin aja. Oke, nanti saya ntar ya. Mungkin ada kesalahan. Sebentar. Bentar ya, saya buka lagi yang lebih gampang. Tadi nggak kedengeran ya, Dok ya? Dr. Zahra? Awalnya kedengeran, habis itu nggak ada lagi suaranya. Oke. Bentar ya, Dok. Nah, ini kedengeran.
Penyakit jantung dan pembuluh darah adalah penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 17,9 juta kematian per tahun atau 49.000 kematian per hari atau 2.000 kematian setiap jam. Itu adalah angka yang sangat besar. Sebagian besar kematian terjadi karena henti jantung. Orang yang tiba-tiba tidak sadarkan diri tadi adalah salah satu contoh kasus di antaranya. Sebagai orang awam, dapatkah kita melakukan sesuatu untuk menolong korban? Ya, kita bisa. Kita perlu memberikan pertolongan pertama dengan benar, yaitu bantuan hidup dasar. Ingat, setiap detik yang terbuang adalah peluang hidup yang hilang. Henti jantung terjadi bila jantung tiba-tiba berhenti memompa darah. Akibatnya, aliran darah akan berhenti ke semua organ. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mampu memberikan aliran darah buatan melalui kompresi dada dengan benar. Bagaimana kita melakukan bantuan hidup dasar? Menilai respon korban. Apakah pasien benar-benar tidak sadar? Pastikan pasien menggunakan masker atau kain atau handuk yang menutupi hidung dan mulut. Cek nafas dan nadi dalam waktu kurang dari 10 detik. Apakah pasien tidak merespon? Apakah korban tidak bernafas atau tidak bernafas normal? Apakah nadi tidak teraba? Bila ya, maka henti jantung sudah terjadi. Kita berpacu dengan waktu. Segeralah minta tolong. Segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat atau minta pertolongan orang lain untuk menghubunginya, sedangkan kita mulai memberikan pertolongan. Lakukan kompresi dada. Agar kompresi efektif, lakukan dengan cepat dan kuat. Cepat yaitu 100-120 kali per menit. Kuat yaitu dengan kedalaman 5-6 cm. Posisikan kedua tangan di paruh bawah tulang sternum. Lepaskan tangan dari dada setiap selesai kompresi. Ventilasi dapat diberikan dengan menggunakan back mask device dengan filter dan seal yang rapat bila tersedia, atau gunakan AED apabila sudah tersedia. Hentikan tindakan bila terdapat respon. Tenaga kesehatan sudah tiba atau penolong sudah kelelahan. Ya, ini udah habis ya. Ya dok. Udah habis. Lanjut. Jadi, oke, terima kasih. Ya, lanjut yang kedua dok. Oh, oke, lanjut yang kedua ya, baik. Jadi, karena memang ini lagi COVID ya, jadi kita mau kasih tentang pengarahan mengenai COVID dan penyakit kardiovaskuler ya, gimana kita preventifnya. Baik, kita lanjut ya yang kedua ya. Oke. Kelihatankah? Sudah kelihatan ya? Oke, jadi penyakit jantung Kelihatan. dan cara kita mengurangi atau preventifnya di era COVID-19 ini ya. Jadi pada dasarnya penyakit jantung ini masih menjadi penyebab kematian nomor 1 ya di dunia. Dan COVID-19 ini memang sudah pandemik selama 2 tahun. Dan bagaimana sih kalau misalkan kardiovaskuler, ada penyakit-penyakit jantung dan kena COVID, jadi ini makin memperparah ya. Jadi dia akan menjadi salah satu komorbid. Jadi mungkin teman-teman sering dengar istilah komorbid ya. Jadi ini memperparah untuk terjadinya perburukan dari penyakit jantungnya sendiri atau dari COVID-nya. Jadi memang COVID ini bisa berpengaruh terhadap penyakit jantung ya. Ini adalah salah satunya teorinya bahwa memang ini akibat dari reseptor yang ada di tubuh kita berikatan dengan si virusnya tersebut sehingga dia akan menyebabkan si jantung dan si parunya jelek. Jadi parunya bisa jelek, kemudian parunya jelek kena ke jantung karena memang ikatannya ini ada di lapisan terdalam dari pembuluh darah yang ada di paru-paru ataupun yang ada di jantung. Jadi dia akan menyebabkan kalau memang ada penyakit jantung, dia akan menyebabkan perburukan penyakit jantung. Kemudian ini adalah salah satu contohnya, apalagi kalau memang dia ada komorbid lainnya ya, seperti ada diabetes, hipertensi, kemudian ada penyakit jantung koroner ataupun diabetes. Jadi kalau kena COVID, jadi ikatannya makin berikatan kuat di parunya, kemudian bisa kena ke jantungnya juga. Jadi memang komplikasi kardiovaskuler atau penyakit jantungnya bisa kena jejas atau luka ya, luka pada jantungnya sendiri, kemudian otot jantungnya bisa mengalami radang, bisa kena serangan jantung, ataupun bisa jadi gangguan irama.
ataupun darahnya lebih mudah mengental. Kemudian kalau zaman awal-awalnya ini kan dulu postulatnya tuh diduga bahwa obat-obatan itu, obat-obatan hipertensi khususnya golongan yang ada pril-prilnya itu bisa menyebabkan perburukan dari si virus tersebut. Tapi nyatanya seiring perkembangan zaman sih dibantah dan memang tidak terbukti. Kemudian ini adalah salah satu faktor risiko ya. Jadi kalau kita punya banyak faktor risiko usia tua, hipertensi, obesitas, diabetes, ataupun sudah ada penyakit jantung ini sebagai komorbidnya ya. Jadi kalau ada COVID-19 ini berpengaruh terhadap respon imun kita ya, kekebalan tubuh kita, kemudian juga terjadi kegangguan ya, gangguan terhadap sistem radang atau inflamasinya, sehingga terjadi juga kekentalan tubuh kita yang makin mudah kental. Bisa juga terjadi disfungsi ya, atau fungsinya jadi nggak bagus nih terhadap jantungnya ataupun terhadap pembuluh darah lainnya. Jadi ini saling keterkaitan. Kemudian gimana sih cara mencegahnya? Jadi gampang ya, kalau kita tuh di jantung ada panca usaha sehat ya, itu adalah sehat, ini adalah akronim ya, jadi S itu adalah seimbang gizi. Seimbang gizinya gimana dok? Ya gampang, kurangi aja yang karbohidrat ya, kurangi kalori. Jadi kalau biasa makan 1 porsi, kita kurangi menjadi setengah porsi atau 1/4 porsi. Kemudian banyak makan sayur dan buah, kurangi yang manis, gurih, dan asin. Manis jadi akan diabetes, gurih nanti akan kolesterol, kemudian kalau asin dia akan hipertensi. Yang E-nya adalah jangan rokok, kita nggak boleh merokok sama sekali. Yang H adalah hadapi stres ya, jangan dihindari stres. Kemudian yang A-nya itu awasi tensi, gula darah, dan kolesterol. Kemudian yang T ini adalah teratur berolahraga. Jadi teratur berolahraga ini cukup gampang ya, sering ditanyain. Jadi apa sih dok yang olahraga yang sehat buat jantung? Semua olahraga sehat buat jantung. Tapi yang paling gampang adalah jalan kaki. Jadi jalan kaki ini ternyata memang baik ya. Jadi kita rekomendasikan 150 menit dalam waktu 1 minggu. Jadi gampang ya. Jadi setiap harinya dari Senin sampai Jumat bisa jalan kaki itu 30 menit. Jadi 30 menit kali 5 aja udah 150 ya. Jadi udah sesuai dengan panduan dari kami 150 kali per menit dengan intensitas yang sedang. Jadi intensitas sedang ini jalan aja udah termasuk intensitas sedang. Kemudian kalau misalkan kita memang sudah terkena penyakit-penyakit atau faktor risiko, misalkan ada hipertensi, kita minum obat hipertensi, ada kolesterol tinggi, kita minum obat kolesterol ataupun obat gula darah ya. Jadi ini kita harus menjaga faktor risiko. Kemudian seperti tadi ya nutrisinya, jadi memang kita sarankan untuk mengurangi yang berkolesterol, kurangi yang karbohidrat, kita lebih banyak makan buah dan sayuran ya. Jadi kita tuh musuhnya adalah obesitas. Kemudian ini adalah salah satu dietnya, yaitu diet untuk mengurangi hipertensi. Jadi paling gampang adalah memang kita banyak konsumsi buah dan sayuran ya. Kita kurangi yang karbo-karbo ataupun kita ganti dengan yang gandum-gandum. Kemudian kita kurangi yang manis-manis, gurih-gurih, asin-asin ya. Saya bilang manis hipertensi, gurih jadi kolesterol tinggi, dan asin jadi hipertensi. Nah ini yang paling parah adalah merokok ya. Jadi merokok ini berhubungan kuat dengan penyakit jantung ya. Tapi ada yang bilang, dok saya perlu olahraga dok, tapi tetap merokok, sama aja. Jadi merokok ini adalah paling jahat ya dia, karena memang cukup banyak nih permasalahan yang diakibatkan dari merokok. Jadi dia akan memperbanyak radang ya, radang, kemudian darahnya mudah mengalami gumpalan, kemudian terjadi gangguan pada lapisan di dalam pembuluh darahnya, kemudian dia bisa terjadinya lemaknya lebih banyak mudah menyerap di lapisan dalam pembuluh darah, sehingga akan menyebabkan sumbatannya jadi tidak stabil, jadi bisa pecah. Kemudian hubungannya dengan COVID dan exercise ya. Jadi pada dasarnya orang dengan COVID sih tidak ada limitasi untuk olahraga ya. Jadi yang jelas sih kita bisa olahraga kapanpun, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi maksudnya tetap pakai masker, kemudian tetap jaga jarak. Tapi pada dasarnya kalau sekarang mungkin akan jadi endemi ya. Kita tunggu aja, mudah-mudahan kita jadi endemi dan bisa lepas masker secepatnya. Nah ini adalah salah satu olahraga yang kita rekomendasikan ya. Kardio itu sebenarnya lari ya. Jadi bisa jogging, tapi yang disarankan kalau nggak bisa jogging ya paling jalan kaki aja ya. 30 menit setiap harinya cukup gampang kalau jalan kaki. Ini kan ada loncat-loncatan, push up kalau ada waktu, tapi saya sih lebih senang untuk jalan ya.
karena gampang dan murah ya. Jadi kalau orang zaman dulu itu di Amerika memang olahraganya dulu dibilang olahraga tuh harus jogging, harus beban, harus segala macam. Jadi kalau untuk membersihkan rumah dulu tidak dihitung, tapi kenyataannya ternyata yang mencapai target hanya sekitar 15-20%. Jadi mereka merubah panduan. Jadi setiap yang bergerak diperhitungkan. Jadi dulu tuh olahraga tuh nggak ada nyapu, ngepel, memasak. Kalau sekarang diperhitungkan. Yang penting bergerak, jangan hidup yang sedentary itu hidup males-malesan ya, apalagi yang karena COVID ya. Jadi kita pada tidur-tiduran terus, itu yang tidak boleh. Kemudian ini yang direkomendasikan dari perkumpulan jantung dalam olahraga jantung, jadi 150 menit dalam 1 minggu, kemudian dengan intensitas sedang, ataupun bisa kita naikkan menjadi 300 menit per minggunya kalau kita udah kuat. Kalau misalkan nggak kuat, tetap aja 150 juga boleh. Ataupun kita bisa melakukan 75 menit, tapi yang vigorous itu olahraga yang agak berat gitu ya. Jadi kalau misalkan jalan ya kita lakukan jogging 5 kilo, 10 kilo, nah itu, tapi saya rasa sih nggak kuat ya. Jadi biasanya saya selalu bilang ke pasien atau ke orang-orang ya jalan kaki aja yang paling gampang. Kemudian ini dari tekanan darah juga harus kita atasi, gula darah, kolesterol. Jadi ingat angka-angkanya ya. Jadi hati-hati, lingkar perut 100 cm, kemudian tekanan darah harus seimbang ataupun optimal, yaitu 180. Gula darahnya juga harus oke, 100-an, BMI-nya juga harus oke ya, 18,5 sampai 24,9. Kemudian ini gimana sih kalau pasien-pasien dengan hipertensi? Ya paling gampang ya obatnya tetap diminum ya. Kalau ini kan dulu ini saya ambil pada saat awal-awal dari pandemi ya. Jadi mereka menganggap bahwa obat-obatan yang belakangnya pril akan menyebabkan si COVID tambah parah. Tapi ternyata di panduan Eropa dibantah dan beberapa artikel juga membantah. Jadi memang akhirnya dicabut bahwa memang aman. Jadi semua obat hipertensi aman untuk dikonsumsi pada pasien COVID-19. Kemudian ini gimana kalau pasien gagal jantung? Ya pasien gagal jantung agak lebih sedikit ribet ya. Jadi kalau misalkan dia harus butuh pengawasan ya. Jadi pasien-pasien yang mengalami gagal jantung harus direkomendasikan untuk dievaluasi di fasilitas kesehatan ya. Jadi takutnya dia makin sesek, makin nggak enak. Jadi pada dasarnya tapi kalau dia daya tahannya kuat, saya rasa sih untuk COVID-nya bisa. Kemudian ini adalah beberapa lifestyle yang bisa kita rekomendasikan, sama kayak tadi sehat ya. Jadi kita stop merokok, olahraga teratur, diet yang oke, kita manajemen dari kalau kegemukan, kemudian kita berikan support psikososialnya hampir sama ya yang ada di depan tadi. Kemudian kalau ada obat-obatan yang tetap kita kasih obat-obatan. Jadi pada dasarnya penyakit kardiovaskuler dan adanya COVID masih sama. Jadi sebagai kesimpulannya adalah penyakit jantung ini masih menjadi pembunuh nomor 1 di dunia, sehingga COVID-19 bisa bermanifestasi pada penyakit jantung koroner. Kemudian yang satu lagi adalah di era pandemi ini ya kita bisa melakukan panjang usaha sehat tadi, dan kalau misalkan ada faktor risiko kita berikan obat-obatan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Dokter Sidi bisa minta foto slide yang pertama. Oke, boleh. Slide yang pertama. Slide yang pertama ya. Ya, belum ke foto soalnya. Oh, nggak ke foto, baik-baik. Sebentar ya, saya mulai. Foto yang kedua udah ya, Dok ya? Udah. Oke. Yang kedua, Dok. Yang kedua tapi halaman pertama. Oh, oke. Yang slide yang itu udah? Ini ya? Judulnya. Oke, baik. Sudah, Dok? Oke. Tunggu sebentar ya. Ini ada hitam-hitam ini. Tunggu bentar, Dok. Sinyal. Aduh, berbilang gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yes. Nah, tunggu bentar, Dok. Oke. Oke, siap. Makasih. Silakan, Dokter Hafiz. Oke.
Silakan Dr. Hafiz. Siap, terima kasih Dokter Sidi. Ya. Atasnya. Kita langsung lanjut dengan Dokter Nuraini ya, Dokter Zahra ya. Boleh, silakan Baik. dok. Baik. Untuk prestasi ketiga, untuk penanganan trauma mata karena zat kimia, kita kedatangan Dokter Nuraini. Dokter Nuraini sendiri adalah lulusan spesialis mata dari UI, sama dengan Dokter Sidi tadi dari SPJP dari UI juga. S1-nya juga Dokter Nuraini dari UI. Hari ini kita topiknya kebetulan trauma mata karena zat kimia. Mohon silakan waktu dan tempat Dokter Nuraini. Baik, terima kasih Dr. Hafiz. Saya coba share PowerPoint saya. Sudah terlihat? Sudah, Dok. Ya, kelihatan Dokter sudah. Dok, izin masih mute dok. Suaranya Dok, suaranya belum di. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali saya bisa berada di ruang Zoom kali ini bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas dan mendiskusikan tentang trauma kimia pada mata dan khususnya pada bagaimana cara penanganannya, terutama saat di awal-awal kejadian. Mengapa hal ini penting? Karena kecepatan penanganan tersebut tentu akan mempengaruhi derajat kerusakan yang terjadi pada organ yang terkena dan dalam hal ini mata. Oke. Topik ini akan saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, lalu masuk ke bagian isi, di mana nanti akan dibahas apa saja penyebab dari trauma kimia mata, lalu dampaknya apa terhadap mata, dan gejala apa yang ditemukan, serta bagaimana penanganannya. Dan bagian terakhir adalah sebagai penutup merupakan simpulan dari pemaparan saya. Seperti kita ketahui bahwa kejadian trauma mata ini bisa terjadi pada siapa saja, baik itu pada dewasa maupun pada anak-anak, dan bisa di mana saja. Jadi bisa di lingkungan rumah tangga, di laboratorium, atau juga bisa di kondisi perang ya, bila yang digunakan adalah senjata zat kimia sebagai senjatanya. Dan cedera kimia ini bisa terjadi secara tidak sengaja, yaitu bentuknya kecelakaan, ataupun bisa sebagai tindakan yang disengaja, seperti mungkin yang pernah kita dengar di berita sebelumnya, bahwa ada kasus-kasus penyiraman air keras, ya, yang paling terkenal mungkin kemarin penyiraman air keras terhadap pegawai KPK yang berakibat kebutaan pada korbannya. Nah, penyebabnya apa saja sih trauma kimia ini? Jadi sejak awal tadi kan saya menyebut berulang-ulang kata kimia, dan memang yang menjadi penyebab adalah bahan kimia yang bersifat asam dan basa. Lalu bahan kimia ini bisa kita temukan di lingkungan kita sehari-hari, di lingkungan rumah tangga dalam bentuk padat, cair maupun uap, dan mungkin bisa kita temukan itu sebagai bentuknya misalnya pembersih pipa ya, pembersih saluran yang mampet, atau misalnya cairan pemutih, cuka, atau desinfektan, dan juga mungkin bahan kosmetik misalnya pembersih kuteks. Dan ini adalah contoh dari bahan yang bersifat asam. Di sini saya hanya berikan satu contoh mereknya ya, tapi isinya adalah sebenarnya ini misalnya pembersih porselen ini isinya adalah asam hidroklorid 20%. Lalu ini air keras yang saat ini mungkin kasusnya banyak ya, penyiraman air keras. Karena memang relatif mudah dibeli secara online. Ini air keras ini bisa
bentuknya asam, ya maaf, asam, jadi HCl atau asam sulfat, ya bisa asam klorid maupun asam sulfat. Dan ini cuka yang bisa kita temukan di rumah tangga, ya mungkin untuk cuka ini asamnya kadarnya sih yang ringan, ya kadarnya rendah. Lalu air aki kendaraan. Nah, di sini air aki yang harus kita perhatikan adalah yang warnanya merah, yang mengandung asam. Jadi kan air aki ini ada dua, ya, yang biru dan yang merah. Nah, yang kita harus hati-hati adalah yang warna merah karena memang mengandung asam, yaitu asam sulfat. Dan berikut ini adalah contoh bahan kimia yang bersifat basa. Misalnya nih soda api bubuk, ataupun ini soda api cair yang digunakan untuk membersihkan sumbatan saluran pipa, atau juga ada soda kue. Cuman ini untuk soda kue konsentrasinya tidak sekuat yang soda api ini, ya, bubuk maupun cair. Lalu ini mungkin yang sudah kita kenal sehari-hari sebagai bahan pemutih yang isinya natrium hipoklorit. Mengapa jenis zat kimia ini penting untuk diketahui? Karena memang kedua zat tersebut akan memberi dampak yang berbeda ketika kena ke mata, gitu ya. Meskipun ketika zat kimia tersebut digunakannya dalam konsentrasi yang tinggi, maka kerusakannya juga sama beratnya. Nah, nanti akan saya perinci lebih lanjut. Nah, selain itu, kenapa sifat zat kimia ini penting juga? Karena memang informasi tentang ini penting kita sampaikan ke dokter atau ke tenaga medis yang akan memberikan kita pertolongan selanjutnya di rumah sakit. Dan nanti dokter itu akan mempersiapkan langkah-langkah tata laksana selanjutnya berdasarkan informasi tersebut. Karena memang beda antara penyebab asam dan basa terhadap mata. Lalu apa sih dampaknya ketika zat kimia itu kena ke mata? Di sini bisa kita baca bahwa kerusakan akibat zat basa ini justru memang lebih berat daripada asam. Kenapa? Karena ketika zat basa itu mengenai jaringan, ketika kontak, maka basa itu sifatnya dia langsung menghancurkan jaringan tersebut, dan sehingga dia bisa masuk lebih dalam ke mata. Nah, ini berbeda dengan zat asam ketika dia kontak dengan jaringan atau mata, ya, maka yang terbentuk adalah gumpalan. Dokter Nuraini hilang. Maaf, Dokter Nuraini putus, ya. Maaf, ada interupsi sebentar. Ya. Saya lanjutkan. Ya. Saya lanjutkan sebentar, ya. Jadi memang bedanya ketika zat asam ini terkena jaringan, maka dia akan langsung membentuk gumpalan protein. Nah, gumpalan ini dia akan menahan zat asam itu untuk masuk lebih dalam ke mata. Gitu. Jadi memang efeknya jadi seperti ada penahan, ya, ketika zat asam ini kena mata. Beda dengan basa yang dia langsung langsung hancur. Jadi zat basanya itu masuk langsung ke dalam sehingga menyebabkan komplikasi yang lebih berat. Namun sebagai catatan, ketika zat asam dengan konsentrasi yang lebih tinggi itu kena jaringan, maka efek kerusakannya juga sebenarnya sama dengan basa yang ringan. Gitu. Jadi nanti penanganannya juga akan sama. Dan untuk asam, karena dia sifatnya korosif, dia sebenarnya jadi menghasilkan efek panas kepada jaringan yang terkena. Ini saya paparkan sedikit tentang anatomi mata supaya tergambar, gitu ya, bagian mana saja yang ketika mengalami kerusakan itu kemana aja, gitu ya. Jadi di sini kita lihat bahwa di bagian terluar mata kita tuh ada kelopak mata, lalu ada kornea di sini yang bagian yang jernih di depan iris, ya. Iris itu yang warna-warni, ya, dari mata kita.
Lalu ada konjungtiva, ini yang putih, lalu yang ada sklera. Nah, ketika masuk lebih dalam, jadi ketika zat kimia itu bisa masuk lebih dalam, maka struktur yang di dalam ini akan terdampak. Jadi misalnya kena lensa mata gitu ya. Jadi bisa zat kimia itu bisa menyebabkan katarak gitu ya, karena langsung masuk ke dalam. Nah, ketika sudah kontak dengan mata, apa sih yang kelihatan untuk gejalanya apa? Nah, tadi kita sebutkan apa efek-efeknya tadi ya, yang asam mungkin dia korosif, jadi agak panas. Nah, jadi gejalanya itu bisa dari yang paling ringan, misalnya berupa hanya mata merah aja, ya, atau matanya sakit, gitu, sampai yang paling berat. Tentunya yang paling berat itu dia akan menyebabkan kebutaan. Nah, kenapa bisa buta? Ya, memang bisa buta karena zat kimia itu langsung merusak kornea. Ini bagian kornea yang keruh ya, harusnya jernih. Jadi seharusnya kan kornea ini jernih, karena jernih itu maka sinar dan image benda yang di depan kita itu akan bisa masuk ke retina, ke saraf mata, lalu diolah oleh otak dan kita bisa melihatnya sebagai satu gambar. Nah, tentu saja kalau korneanya keruh, maka proses penglihatan itu tidak bisa terjadi. Baik, sekarang kita masuk ke yang terpenting, ya, bagaimana penanganan awal untuk cedera mata ini. Nah, yang paling penting adalah kita harus membilas secepatnya. Jadi harus dibilas dengan air mengalir, air bersih yang mengalir secepat-cepatnya. Dengan secepatnya itu maksudnya dari terkena langsung dibilas dan dilakukan selama mungkin, minimal selama 15 sampai 30 menit ya, secara terus-menerus. Apa alasannya? Ya karena memang kita ingin memastikan bahwa seluruh zat kimia yang masuk ke mata itu akan terbilas semua. Nah, untuk memastikan terbilas semua itu juga, maka ketika melakukan pembilasan, pastikan ini kelopak mata itu dibalik gitu ya. Jadi karena zat kimia itu bisa masuk ke balik kelopak mata, sehingga kalau kelopaknya tidak dibalik ya, diangkat paling enggak ya, itu dikhawatirkan air yang membilas itu nggak masuk ke situ. Lalu pastikan juga bahwa pada saat membilas itu diposisikan ke kepala pasien itu dimiringkan ke sisi yang terkena supaya air buangannya itu tidak terkena ke mata yang sebelahnya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ini yang paling mudah ya, kalau misalnya menggunakan air keran langsung aja kita guyurkan, tapi tentunya besar kecilnya keran ini juga disesuaikan, jangan sampai terlalu besar sekali ya, karena nanti juga bisa bikin cedera ke mata. Atau bisa menggunakan ini, airnya dialirkan dengan bantuan entah gayung, botol ya, atau alat bantu lainnya untuk mengalirkan air ke mata. Dan ini contoh misalnya contoh bagaimana kelopak itu harus terbuka ya, harus ikut terbilas. Kalau sulit melakukan dengan tangan seperti ini, maka bisa juga dengan bantuan cotton bud ya. Jadi yang kelopak atas dilihat ke atas, atau yang kelopak bawah ditarik ke bawah. Dan untuk penanganan ini sebenarnya yang paling penting adalah melakukan pencegahan. Nah, bagaimana pencegahannya? Tentu saja dengan menggunakan alat pelindung berupa Google ya, kacamata pelindung atau sarung tangan, sehingga diminimalisir kontak kita dengan zat-zat kimia yang berbahaya tersebut. Dan sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa memang kita harus berhati-hati pada saat menggunakan bahan kimia, dan kita harus mengetahui jenis bahan kimia yang digunakan. Nah, ini kalau misalnya di rumah tangga itu di label itu bisa kita baca isinya apa, apakah asam apa, atau kalau pemutih tadi basa gitu ya, itu nanti bisa dilihat di labelnya. Lalu untuk penanganan awal ya,
bilas, kita lakukan pembilasan dengan air bersih sebanyak mungkin dan selama mungkin. Nah, bila kita sudah melakukan tindakan awal ini, baru kita melakukan mencari pertolongan selanjutnya, bisa ke IGD atau dokter. Namun sebelum ke sini mencari pertolongan selanjutnya, pastikan bahwa memang tindakan awal ini sudah dilakukan dulu. Apalagi bila zat kimia yang kena itu yang basah, karena cepat sekali kerusakan yang terjadi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Dr. Hafiz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sidi, Dr. Nuraini. Kita berlanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Untuk tanya jawab boleh dengan sistem bertanya dan langsung dijawab oleh dokter yang bersangkutan. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ibu Teni ya Bu ya? Ibu Teni yang Halo. Halo, Iya, Bu ya. Teni, silakan. Ya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, yang pertama itu tentang materi yang pertama ya, pelatihan bantuan hidup dasar. Itu tadi saya ada yang belum mengerti. Tadi sudah dijelaskan bahwa henti jantung pada kondisi kehamilan itu memposisikan uterus ke sisi kiri. Nah, itu kenapa ke sisi kiri dan tindakan selanjutnya itu bagaimana? Karena kalau misalnya dilakukan kompresi dada kan sulit ya sepertinya. Nah, itu tindakan selanjutnya bagaimana? Lalu pertanyaan yang kedua mengenai materi penanganan darurat trauma kimia pada mata, itu jika kita berada pada lingkungan yang jauh dari sumber air, itu penanganannya bagaimana ya Bu? Terima kasih. Terima kasih Bu Teni. Bisa langsung dijawab, Dr. Sidi dulu, mungkin baru Dr. Nuraini. Terima kasih untuk Ibu Teni ya. Jadi untuk bantuan hidup dasar pada ibu hamil memang kita rekomendasikan untuk agak sedikit digeser perutnya ke sebelah kiri. Jadi pada dasarnya kalau kita geser ke sebelah kiri sih nggak ada masalah ya, karena kan kita kompresinya ada di dada ya, bukan di perutnya. Jadi nggak ada problem. Jadi tetap bisa dilakukan kompresi di dadanya. Begitu. Begitu dok. Dr. Hafiz, Bu Temi ada mau tanya lagi? Baik dok. Lalu untuk pasien lansia itu dok, kompresi dadanya itu mengikuti yang 30/2 atau 15/2, mengingat tenaga dari lansia itu kan lemah gitu dok. Tetap sama jadi masuk dewasa. Jadi hanya 15/2 itu untuk anak-anak saja. Kalau untuk lansia tetap sama. Ya, terima kasih. Silakan Dr. Nuraini. Dr. Nuraini, Baik, terima kasih. Ini terus saya agak sulit juga menjawabnya ya, karena memang untuk tata laksana dari trauma ini adalah kan kita harus menghilangkan bahan penyebabnya itu secepat-cepatnya gitu. Jadi ketika memang tidak ada air agak sulit ya, karena pasti itu menyebabkan kerusakan di matanya sangat cepat gitu. Kalau misalnya hanya dibersihkan dengan kain seadanya juga memang nggak akan bisa, karena itu zat kimianya tuh bisa masuk nyelip ke kelopak mata ya. Tuh, jadi usahakan memang harus dicari gitu ya, sedikit dibilas gitu ya, sedikit nggak apa-apa, tapi memang dengan air karena memang tujuan kita menghilangkan si penyebab itu, zat kimia penyebabnya itu dengan air gitu. Mudah-mudahan bisa bisa menjawab. Terima kasih. Iya, terima kasih dok. Baik, untuk selanjutnya adakah yang ingin bertanya kembali? Baik, Mbak Rizky, silakan.
Silakan Pak Rizky Kurniawan. Ya. Mungkin di kolom chat aja dibacain kali ya. Pak Rizky-nya udah nanya di kolom chat. Iya ini dok, katanya bagaimana sih cara untuk membuka jalan nafas yang baik sesuai dengan regulasi yang berlaku? Oke, jadi kalau kita membuka jalan nafas sih pada dasarnya jangan sekali-kali pakai tangan ya. Karena kalau kita pakai tangan, kalau pas dia lagi sadar ataupun ada respon, ada rangsang, jadi nanti dia akan menggigit. Nah, tangan kita nanti yang bisa bahaya itu. Jadi biasanya kita pakai sesuatu benda yang keras untuk melakukannya. Jadi biasanya entah kita pakai sendok, kemudian jaga posisi agar lidahnya tidak jatuh ke belakang, kemudian kita mulai cari. Tapi kalau misalkan orangnya sudah tidak sadar penuh ya, biasanya dia akan lemas, jadi bisa kita buka. Nah, pada saat kita buka, kita juga harus tetap melindungi jari kita ya, jadi kita mulai cari sumbatannya itu ada di mana. Kalau sumbatannya masih ada di mulut, ataupun belum sampai ke belakang, atau terlalu dalam, saya rasa bisa untuk diambil. Begitu. Tapi kalau untuk yang sudah terlalu dalam, jangan sekali-kali coba untuk mengambilnya karena butuh alat khusus karena dia akan makin terdesak ke dalam lagi kalau misalkan kita paksa. Jadi biasanya kita tinggalkan, kemudian kita cuma pijat jantungnya saja. Nanti kalau udah ada tim yang lebih tinggi atau tim medisnya, biasanya akan ditangani oleh mereka. Begitu Pak. Baik, terima kasih Dr. Sidi. Ada yang bertanya kembali? Boleh lewat chat, boleh disampaikan langsung. Tidak Kalau ada. tidak ada mungkin cukup ya dok. Baik, boleh. Dok, izin dok, saya nanya satu dok ke Dr. Sidi dok. Dr. Sidi, Oke, ini kayaknya kan, ini kayaknya yang untuk awam ini kan kita kalau untuk tim medis itu kan ada pelatihannya di Perki dok ya. Tapi kalau untuk awam tuh, nah untuk awam tuh ada nggak sih dok pelatihan-pelatihan? Ada dok. Oh ada. Jadi, nah itu juga penting tuh disampaikan dok. Oke baik. Jadi Perki Jaya ini membuka pelatihan untuk awam ya dok ya. Jadi pure gratis. Jadi memang kita siapkan. Tapi biasanya nggak ada yang daftar dok. Walaupun mungkin keluarkan. Karyawan UHAMKA diwajibkan kayaknya itu bisa dok untuk bisa ya, saya tinggal ACC aja dari Dr. Zahra nih. Nah gitu dok. Ya, jadi ada jadi ada dok ya. Baik. Soalnya kayaknya ada. Kayaknya memang butuh, kalau dari penjelasan aja tanpa kita lakukan kadang-kadang sulit dibayangkan gitu. Tapi kalau kita jadi training yang sudah itu yang mahasiswa TKV, jadi mereka biasanya rutin melakukan kerjasama tiap tahunnya. Jadi kita memang ada untuk yang BHD-nya untuk masyarakat awam, untuk mahasiswa juga ada. Tapi yang untuk awam kita gratisin juga nggak ada yang daftar tuh dok ya. Jadi saya juga bingung. Dan kebetulan itu jadi divisi saya. Jadi divisi saya kebetulan ada di divisi pelatihan ACLS, BLS, dan EKG. Ini yang jadi sounding adalah yang BLS-nya atau Basic Life Support-nya nggak ada sama sekali peminatnya. Walaupun sudah kita. Baik, mungkin bisa kita usulkan Dr. Zahra karyawan bisa, silakan. untuk dilakukan pelatihan Basic Life Support. Baik. Untuk dokter untuk Dr. Nuraini saya ingin nanya dok, di lapangan tuh kadang-kadang ada yang bingung untuk bilasnya tuh dengan air mengalir atau dengan air menggenang sama atau berbeda dok? Atau gimana Dr. Nuraini? Baik, sebaiknya sih dengan air mengalir ya dok ya, karena itu kan nanti terbuang ya. Kalau misalnya dengan air yang tergenang seperti yang pakai gelas gitu ya, itu kecampur-campur di situ. Dok. Sedangkan tujuan kita adalah membuang secepat mungkin bahan kimia yang kena ke mata itu dok. Baik, jadi dengan air mengalir baik ya dok ya. Baik dokter. Ya, baik. Kalau memang kira-kira sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah cukup. Mungkin ini sangat menarik topiknya karena berhubungan dengan emergency. Jadi kalau saya highlight tadi yang pertama dari tiga-tiganya adalah jangan panik, baik basic life support atau trauma pada mata, dua-duanya jangan panik. Dengan tetap berpikir rasional dan soalnya semuanya pasti ada, kita pasti bisa membantu korban gitu dok ya. Baik, terima kasih atas prestasi Dr. Sidi, Dr. Nuraini, sangat bermanfaat sekali dan semoga dapat kita jangan sampai terjadi di orang-orang terdekat kita, tapi kalaupun terjadi di orang terdekat kita, semoga kita bisa mengaplikasikan dengan baik dan membantu mereka dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Habib selaku moderator dan juga terima kasih kepada sesi foto kami. Iya, dokter. Zahra, sesi foto. Oh, foto-foto. Ya, dokter. Baik, dokter.
Baik, kepada para peserta, silakan diharapkan untuk on cam karena akan diadakan sesi foto bersama. Oke. Bisa di on cam kan, dan juga jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah berada di dalam kolom chat. Kepada peserta yang mengisi, siapa tahu mendapatkan door prize yang menarik. Baik, diharapkan semuanya sudah on cam. Baik, kalau gitu kita mulai. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Semoga kegiatan pada webinar pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bunga mawar, bunga beratai, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan kata. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu di webinar selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin Terima live. kasih Bapak Ibu, terima kasih narasumber.